Yuni Rahma, Juwita, Ayu. Biasanya nengok, kaget, takut, jadi panik duluan. takut, serem. Pernah Oh iya, pernah lihat. beberapa lihat artikel sama video di Instagram. Kalau misalkan lagi macet di jalan tol biasanya, Apalagi kalau lagi macet biasanya kayak gitu di lampu merah. itu ada dia nggak ngasih jalan sampai kerneknya tuh turun buat buka jalan ambulannya gitu. Karena kan namanya macet ya, susah juga buat geraknya. Tapi kalau dia emang nggak mau bisa minggir tapi nggak mau minggir ya itu agak disayangkan sekali. Kesel sih, kayak udah dengar ambulans pasti kan lagi penting atau ada yang lagi urgent, cuman kurang peka aja buat masyarakat yang lainnya kayak gitu. Kesel sih, pengennya semua orang tahulah mana yang urgent mana yang enggak. Kita harus ngasih mana yang harus didahulukan. Oke, kita pasti macet-macetan, tapi kan kita semuanya juga sama ngerasain macet juga gitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Talk Show Michael Chandra. Luar biasa. Dan masih bersama Mas Nova, topik kita motor superhero. Tadi kita sudah lihat sebagian warga yang kesal karena banyak orang yang kurang peka terhadap kehadiran ambulans dan memberikan jalan buat ambulans. Nah, dengan kehadiran Indonesia Escorting Ambulance ini, bagaimana cara orang untuk bisa bergabung sehingga semakin banyak lagi orang bisa berkontribusi? Jika ingin bergabung tergantung wilayahnya sih, dia domisili di mana. Kita setiap wilayah sekarang sudah ada perwakilannya, tinggal langsung menghubungi pengurus wilayahnya masing-masing. Itu kita selalu update di grup Facebook, bisa dicari Indonesia Escorting Ambulance. Nah, di belakang saya nih sudah ada motornya Mas Nova. Kita pengen nanya-nanya ke Mas Nova nih, ini fitur-fitur apa saja Mas? Ini motornya dimodif atau? Karena saya suka modifikasi, jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini. Ini ada fitur-fitur apa saja yang mungkin perlu diketahui oleh pemirsa? Fitur Yang bisa membantu mengawal ambulans. biasanya sih sirene. Sirine. Sirene pun kita juga pakainya tentatif ya, jadi kita nggak selamanya kita nyalain. Mungkin kalau pas kita ngasih kode aja buat kendaraan di depan supaya bisa lebih menepi, biar ambulans bisa lewat gitu. Ada lagi fitur-fitur lain? Antena. Antena? Jadi ini antena gunanya supaya jangkauannya lebih jauh untuk radio HT. Jadi kita saling koordinasi antar driver ambulan yang belum sudah tersedia radio. Jadi lebih memudahkan koordinasi. Oke, memudahkan koordinasi. Lalu saya lihat ada HT. Betul? HT ini digunakan untuk berkoordinasi dengan sesama anggota dan juga driver ambulan. Apa yang biasanya gimana cara koordinasi sehingga antar anggota ini saling paham bahwa ada kebutuhan nih ambulans mau lewat? Biasanya sebelum kita ngawal ambulan, biasanya drivernya menghubungi kita, entah itu lewat telepon atau radio kalau mereka udah ada radio. Betul. Nah, setelah itu driver ambulan infoin ke kita baru ke rekan-rekan anggota kita. Oke, contohnya koordinasinya seperti apa? Iya, Jakarta monitor. 86 Taruna bongkar. Ada rujukan ambulan Kafila Care menuju RSCM, mohon dibantu. Siap untuk segera dikoordinasikan dengan rekan yang lain, begitu ganti. Siap, 86. 86. Kebetulan Pak. Jadi ini sudah janjian sebelumnya atau memang secara insting saja koordinasi? Sudah ada koordinasinya sudah dipelajari? Sudah. Jadi kita tekankan untuk disiplin para anggota ya. Jadi yang ibaratnya mereka free, standby di mana, jika ada rujukan bisa langsung cepat menemui ambulannya. Oke. Nah, saya lihat di sosial media, ini kalau ngelihat kondisinya, motornya dimodif segala macam, apakah setiap anggota baru yang ingin bergabung di komunitasnya, motornya juga harus dimodif? Enggak Betul ya? Nggak harus. Sama sekali. Jadi benar-benar yang penting keikhlasan mau membantu. Niat. Iya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Nova. Keikhlasan membantu inilah yang tentu dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang mungkin pasiennya ada di dalam ambulans yang tengah dikawal oleh komunitas Indonesia Escorting Ambulance. Dan saat ini sudah berada di studio RTV. Halo Pak Santo. Pak, Bapak yang benar-benar merasakan manfaat ketika komunitas ini bergerak mengawal ambulans. Bapak bisa ceritakan waktu itu kondisinya seperti apa, Pak?
Oh ya, saya masih ingat betul 100% bagaimana kondisi keluarga atau kakak ipar saya pada waktu itu membutuhkan ambulans. Posisi saya pada saat itu saya ada di Jatiwarna, bila mana saya menggunakan ambulans dari Jatiwarna menuju ke lokasi pada waktu itu ada di Fatmawati dan dapat informasi melalui GPS di situ tidak mungkin untuk menjangkau lokasi yang begitu padat. Nah, mohon maaf Pak, kondisi kakak ipar waktu itu menderita penyakit apa? Boleh tahu? Oh ya, kondisinya atau penyakitnya saya kurang paham, tapi yang jelas tidak bisa bangun pada saat harus bergerak sedikit itu sakitnya luar biasa. Oke, setelah itu Bapak di dalam ambulans melihat kondisi lewat Google Maps dan macet total. Apa yang terjadi? Bagaimana komunitas ini membantu Bapak? Oh ya, pada saat itu karena posisi saya dengan ambulans yang ada di tempat saya untuk menjemput kakak ipar saya, akhirnya saya dapat informasi, saudara saya sampaikan pada saya, ambulans sudah dapat, itu dalam hitungan menit, tidak sampai 3 menit, saya sudah dapat informasi, ambulans sudah ada, dan saya langsung menuju ke lokasi pada saat itu ada di Rumah Sakit Fatmawati menuju RSPAD. Oke, kondisi saat itu dengan dibuka dengan kehadiran ambulans dan juga pengawalan dari teman-teman komunitas ini, kondisinya akhirnya bisa sampai ke Rumah Sakit Fatmawati dan RSPAD dengan tepat waktu, Pak? Sampai ke RSPAD benar-benar saya alhamdulillah masya Allah itu tidak pernah terbayangkan. Sepertinya kalau dalam bayangan saya pribadi karena saya juga belum begitu familiar dengan Indonesian Escort Ambulance. Terima kasih sebelumnya. Oke, tepuk tangan buat Mas Santo. Terima kasih buat pengalaman yang sudah dibagikan di Makassar luar biasa. Mas, ada keinginan nggak bahwa Indonesia Escorting Ambulance ini akan dilegalkan begitu? Ada. Itu sudah masuk dalam rencana kita. Jadi dalam waktu dekat kita akan melegalkan IA ini menjadi sebuah organisasi kemanusiaan. Oke. Nah, Mas, terakhir yang saya pengen tahu adalah kehadiran komunitas ini kan sudah menyebar di 50 daerah. Sudah bekerja sama dengan berapa banyak rumah sakit, klinik, hingga puskesmas? Kalau kerjasama itu sebenarnya sudah banyak, tapi kerjasama ini masih dalam lisan. Jadi kita tahap utama mengenalkan IA ini kepada driver-driver ambulan, pihak-pihak rumah sakit, lembaga kemanusiaan yang lain supaya mengenal kita terlebih dahulu. Nanti setelah kita ada legalitas, kita akan kerjasama secara MOU secara tertulis. Oke, kita doakan langsung berjalan mulus, semua harapan-harapan bisa tercapai dalam waktu dekat ya. Tepuk tangan buat Mas Nova. Terima kasih di Makassar luar biasa. Usai jeda pariwara, saya masih akan hadirkan seorang narasumber yang juga luar biasa, seorang polisi yang mengubah atau memodif motornya untuk bisa memadamkan kebakaran di Kalimantan. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tapi Michael Chandra. Luar biasa.